Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa. Kali ini kita akan membahas pengantar hukum adat. Nah, sebagaimana yang kita ketahui bahwa di Indonesia ini menganut pluralitas ya dalam bidang hukumnya. Jadi awalnya itu berlaku ada 3 hukum, ada hukum barat, ada hukum agama, dan hukum yang berlaku dalam masyarakat itu sendiri yaitu hukum adat. Nah, di sini masih banyaknya masyarakat yang memang masih taat kepada hukum adat masing-masing. Nah, secara teori itu hukum adat adalah hukum positif, hukum yang berlaku di wilayah tertentu, hukum yang berlaku bagi masyarakat tertentu, dan setiap wilayah itu memiliki perbedaan masing-masing aturan. Nah, biasanya hukum adat itu tidak tertulis, walaupun sudah banyak yang diadopsi ke dalam hukum negara kita atau hukum Indonesia seperti di dalam Perda dan lain-lain. Nah, adapun hukum adat tersebut berkembang mengikuti perkembangan masyarakat. Jadi ada perubahan-perubahan dalam masyarakat hukum adat itu juga dikarenakan adanya perkembangan dalam kegiatan atau perkembangan kehidupan masyarakat sehari-hari. Nah, hukum adat ini diakui oleh negara, diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 18 B ayat 2, di mana menyebutkan negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan dalam masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, menurut Van Vollenhoven itu hukum adat itu adalah keseluruhan aturan tingkah laku masyarakat yang berlaku dan mempunyai sanksi yang belum dikodifikasi atau belum dibukukan atau belum dibuat secara tertulis. Itu menurut Van Vollenhoven. Nah, menurut Terhar itu hukum adat adalah keseluruhan peraturan yang menjelma dalam keputusan-keputusan tokoh adat atau masyarakat adat itu sendiri dan berlaku secara spontan. Itu definisi menurut para ahli. Nah, untuk hukum adat seperti yang kita bahas nanti perkuliahan kita ke depan itu akan membahas bagaimana perkembangan hukum adat dan contoh-contoh hukum adat dan kelompok dalam masyarakat yang ada di Indonesia. Itu yang akan kita bahas ke depannya. Nah, untuk itu negara kita di Indonesia itu juga memberi peluang kepada masyarakat untuk menentukan hukum mana yang mereka pilih. Ada kalanya seperti itu. Nah, seperti contoh dalam perkawinan, apakah masyarakat lebih memilih prosesinya menurut hukum adat mereka atau menurut hukum nasional? Itu tergantung apakah cukup dengan perkawinan menurut hukum adat saja atau perkawinan dengan dihadiri atau dilakukan secara adat yang berlaku, atau memang harus dibukukan dalam catatan sipil yang juga dibuatkan dalam akte kelahiran. Nah, berbagai macam polemik tentunya itu ada, tapi kembali kepada masyarakat itu sendiri mau memilih hukum adat atau hukum nasional dalam pemberlakuan hal tertentu. Ini hanya sebagian kecil dari contoh pemberlakuan hukum adat di Indonesia. Walaupun di sini juga ada hukum agama. Bagaimana masyarakat kita nanti lebih memilih hukum agama daripada hukum adat maupun hukum nasional yang berlaku atau hukum barat yang ada, yang memang sepanjang masih diakui keberadaannya dalam pasal-pasal yang belum diatur oleh undang-undang. Itu untuk pemberlakuan hukum barat. Tapi kalau sudah diatur dalam aturan hukum yang dibuat dalam hukum nasional, berarti itu akan menyampingkan hukum yang umum. Baiklah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.